Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fihil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji dan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita, yang mana seperti yang kita hidup sekarang ini, oksigen yang gratis, yang tidak bisa kita balas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan apabila kita menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa membalasnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan, tersampaikan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap hambanya senantiasa melakukan kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Yakni solat 5 waktu. Yakni solat 5 waktu sehari semalam. Apa saja yang 5 waktu itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam solat 5 waktu ini ada 2 solat yang orang munafik sangat berat melaksanakannya. Seandainya mereka tahu keutamaan solat 2 waktu ini, niscaya mereka rela merangkak mendatanginya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqala 'alal munafikin min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna wa fihima la atauhuma walau habwaan." Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari solat subuh dan solat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua solat ini, tentu mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-temanku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjaga solat 5 waktu, khususnya yang aku sebutin subuh dan isya tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Janji apa? Berjanji
akan di mana dilapangkannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih dari antara kita yang tidak ingin dilapangkan rezekinya? Pasti kita semua mau dong dilapangkan rezekinya. Ya Bang Adel? Maka dari itu marilah kita istiqomah, khususnya untuk pribadi sendiri, untuk saya sendiri, selalu menjaga sholat 5 waktu, yang khususnya untuk subuh dan isya, karena begitu dahsyat keutamaannya, baik di pondok maupun di rumah kelak nanti. Karena pribadi saya, yang saya rasakan kalau sudah di rumah itu lalai. Karena apa? Karena gadget yang pertama. Gadget memiliki dua hal yang positif sama negatif. Yang dimana positif, ketika kita mencari pengetahuan di medsos, di Google, kalau kita tanya sama Google itu pasti ada semua jawabannya. Dan hal yang negatif yakni game online. Contohnya Mobile Legend. Yang dimana kalau Mobile Legend ini kecanduannya, nauzubillah, sungguh jelek kecanduannya, melebihi narkoba. Karena apa? Karena kalau kita sedang fokus sama game, orang tua ingin memerintahkan kita sibuk dengan game, yang kita jawab adalah iya ma, bentar lagi ma. Padahal orang tua itu diutamakan dalam Islam. Jadi teman-teman, marilah saudaraku, aku mengajak sekalian untukku sendiri selalu menjaga solat 5 waktu ini, terutama subuh dan isya. Kemudian yang kedua, kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang tidak mau dijaga atau dibentengi? Apalagi yang menjaga kita ini adalah Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salat subha fahuwa fi zimmatillahi fala yatlubannakumullah min zimmatihi bi syai'in fayudri kahu fayaqubhu fi nari jahannam." Barang siapa yang solat subuh, maka dia dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya, karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelengkukannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seperti solat semalam suntuk, bukan berarti di sini kita tidak dianjurkan untuk qiyamul lail. Namun saking dahsyatnya keutamaan solat subuh ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Selawat dong. Man syahidal isya'a fi jama'ah kana lahu qiyam nisfi lailah, wa man shallal isya wal fajr fi jama'ah kana lahu ka qiyami lailah. Barang siapa yang menghadiri solat isya secara berjamaah, maka baginya pahala solat separuh malam. Barang siapa yang melaksanakan solat isya dan subuh secara berjamaah, maka baginya pahala semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, di sini dijelaskan tentang untuk mengetahui
ukuran keimanan seseorang, yakni cukup dengan melihat kualitas dia bagaimana menjaga solat subuhnya agar tetap berjamaah. Karena bagaimanapun halangan kecil seperti hujan, seseorang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi ini justru dia akan mencari cara agar tetap solat berjamaah. Ibnu Umar pernah berkata, apabila kami kehilangan seseorang dalam solat subuh dan isya, maka kami berpersangka tidak baik kepadanya. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud juga berkata, kami melaksanakan solat subuh berjamaah bersama Nabi. Tidak ada yang tidak menghadirinya, kecuali orang tersebut telah jelas kemunafikannya. Teman-teman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita akan terselamat dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi, layyal jannar ahadda shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu solat asar. Hadis riwayat Muslim. Baiklah teman-teman, mungkin hanya pesan singkat gini ini yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Kalau ada kurang itu datangnya dari setan, dan kelebihan itu datangnya dari Allah. Sedikit kata-kata untuk teman-teman dan diri pribadi. Dunia ini hanya setetes air. Apabila kau tak dapat, jangan kau sesali, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan apabila kau dapat, jangan kau bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Kalau solat subuh sudah seramai solat Jumat, maka tak lama lagi akan merdeka Palestina. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Tina Raya. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian pidato selanjutnya nantinya Fahri, pada Tina Fahri, waktu tempat yang persilakan.